Hai semua, kembali lagi sama Willy di podcast Cadel. Kali ini gue mau bahas soal kenyamanan. Dan ini arti kenyamanan menurut gue. Sebelumnya di episode yang kedua, gue udah ngebahas soal pencocokan. Dan kali ini gue ngebahas soal kenyamanan. Yang mana nyaman itu adalah hasil dari pencocokan yang telah dilakukan oleh sepasang cowok sama cewek gitu. Itu hasilnya adalah nyaman di sini. Definisi nyaman menurut gue itu keadaan dimana lu sama pasangan yang pengen lu jadiin teman hidup ini menemukan kecocokan pada titik maksimal. Itu biasanya supaya tahu itu kan lu mesti ngabisin waktu sama dia, lu juga mesti observasi tentang dia. Ada yang lu sukakah dari sisi sifat atau sisi fisik dari dia itu sendiri gitu. Jadi nyaman itu perasaan yang kayak gitu loh, yang muncul kayak yang lu itu ya ketika udah berdua sama dia, pokoknya waktu itu sebentar aja rasanya. Kayak yang misalkan dulu pas zaman masih kuliah, ada jeda waktu untuk masuk kelas selanjutnya. Itu biasanya kalau gua punya PDKT-an itu, gua bakal ngajak dia untuk makan dulu gitu ke kantin bareng, ke kantin ya gitu. Itu jeda waktunya mungkin sekitar gua balik kuliah jam 10, ada kelas lagi nanti jam 3 sore misalkan. Selama itu ketika gua habiskan waktu ngobrol sama orang ini, itu gak berasa waktunya, tiba-tiba udah lagi gua mau masuk kelas selanjutnya. Itu menurut gua nyaman itu yang kayak gitu. Nah, itu dari satu sisi ya. Gua gak tahu nih dari sisi ceweknya. Dan di sini gua mau beropini aja tentang ketika keadaan itu ceweknya merasakan hal yang sama atau enggak. Itu di sini gue mau full opini menurut pengalaman yang pernah gue alami gitu. Jadi definisi nyaman itu kayak gitu. Selanjutnya jenis-jenis nyaman. Gue di sini ngebagi 3 ya. Menurut gue ada 3 jenis nyaman itu. Yang pertama, nyaman di salah satunya aja. Dan satunya itu memaksakan nyaman. Jadi gini, ini tuh contohnya, kejadian ini sering terjadi ketika ceweknya ini cakep banget secara fisik. Nah biasanya cowok ini ketika udah ngedeketin si cewek ini, dikasih kesempatan deket lah, itu biasanya memaksakan untuk menyamankan diri dia demi dapet cewek ini. Yang penting dapat dulu, yang penting punya status dulu, yang penting bisa dipamerin dulu. Itu kalau zaman gue ABG ya. Yang penting bisa diceritain dulu di tongkrongan, gue punya pacar cantik nih gitu. Yang penting dapat dulu. Jadi dia paksakan hal-hal yang sebenarnya bikin dia nggak nyaman, itu dipaksain sama dia. Dipaksakan cocok. Kayak misalkan nih si cewek ini Ini cowok ini nggak nyaman misalkan bangun setiap hari pagi, setiap weekend tuh bangun pagi jam 6 jam 7 supaya bisa nemenin cewek ini lari bareng. Dia ini nggak nyaman bangun pagi sebenarnya, apalagi di weekend gitu, tempat-tempatnya waktu-waktunya istirahat gitu. Dia nggak nyaman. Tapi demi deket si cewek ini, demi dapat perhatian yang gue bisa selalu ada nih, bahkan di weekend sekalipun waktu gue buat dia itu dilakuin gitu. Itu ketika cerita ke teman-teman itu dia terlihat kayak yang bahagia, atau ya bahagianya bahagia karena dia udah suka duluan. Biasanya ceweknya nih kayak gini tuh, ceweknya lebih lebih cantik dibanding lebih secara fisik tuh lebih cakep dibanding si cowoknya. Biasanya kayak gitu nih. Jadi bener-bener dia memaksakan nge-push semua apa yang dia bisa, yang gak ada diada-adain supaya
terlihat sama-sama nyaman gitu, sama-sama cocok, nanti tujuan akhirnya tuh kalau nembak diterima, itu tujuannya. Gue nggak tahu ya kalau cewek ketika bisa kali ya, ketika ada cowok yang memaksakan dirinya untuk mencoba nyaman dengan keadaan-keadaan kayak gini, keadaan-keadaan yang apa ya, maksud gue bisa ngebaca nggak ya si ceweknya ini, ini enak pura-pura nyaman nih gitu. Maksud gue kalau misalkan bisa ngebaca, setidaknya kan bisa langsung digapin gitu. Lu nggak usah munafik, kalau emang lu nggak suka bangun pagi ya udah lu nggak usah nemenin gue gitu. Cewek-cewek gitu nggak ya? Nggak tahu sih. Nah gue gue masuk salah satu jenis ini. Gue kadang tuh ya kalau udah, tapi nggak sih, nggak sepenuhnya kayak gitu gue. Kadang memang kalau emang lagi deket sama seseorang tuh ya, itu kadang gue paksakan. Kalau gue sih gitu, nggak baik sebenarnya ini. Gue juga tidak menyarankan buat teman-teman melakukan ini ya. Tapi ini seru aja gitu untuk dibahas. Gue juga kadang gitu sih. Gue waktu kuliah di Malang, jujur gue nggak ada kendaraan nih. Jadi kerjaan gue ini the king of tukang minjem motor di kontrakan. Gue minjem mulu, dan di kontrakan itu udah kayak dealer ya, lengkap. Lu butuh apa aja ada. Bahkan ada kawan juga yang bawa mobil gitu, itu lengkap gitu. Lu mau pakai yang mana, dan temen-temen ya asal kita tanggung jawab ya aman-aman aja gitu. Nah ya itu salah satu kondisi yang gue paksakan ketika si cewek ini yang mengkode, misalkan gue baru balik kampus nih, kalau itu kuliah malam jam 8 jam 9. Lu ya nih, kalau gue sebagai cowok, gue di kode gitu sama cewek, gue pekanya adalah, nah gue harus jemputin dia di kampus sebelum ada orang lain yang ngejemputin dia. Kalau gue gitu, jiwa gue yang kesentuh ketika cewek ngomong gitu ya. Gue baru pulang kuliah gitu. Nah padahal jujur aja gue gak ada motor di Malang, tapi gue maksain itu, gue tetap pergi. Nanti ketika ditanya sama cewek, Mas Willy emang gak sibuk atau lagi gak ngerjain apa? Enggak, lagi free. Padahal tugas banyak. Tugas banyak, laporan numpuk, skripsi gak jalan-jalan. Kadang kalau ditanya kayak gitu ya apa ya? Ini padahal belum jadian. Lah misalkan ketika levelnya belum jadian ya, lu butuh, gak tahu ya. Gue pengen terlihat biasa aja, tidak melakukan effort yang sangat tinggi ketika mencoba melayani, kesannya bukan melayani apa ya, mencoba PDKT mungkin ya. Jadi gue harus terlihat nyaman aja gitu, gue harus terlihat nyaman aja dengan gue menjemput dia itu. Nggak apa-apa, it's fine, ini gue nyaman ngelakuin ini passion gue. Nggak gitu juga sih, tapi ya itu, gue harus menunjukkan bahwa gue nyaman melakukan itu. Jadi tenang aja, lu nggak usah khawatir sama semua kegiatan gue, udah gue handle itu semua gitu. Padahal mah ya ampun. Biasanya akibatnya ya gue kalau kayak gini, nilai-nilai gue tuh begitu. Gue salah, bego guanya aja yang bego sih, karena jangan ngumpul tugas. Itu impactnya ke arah sana ya. Jangan ditiru lah. Menurut gue itu adalah hal yang kurang baik. Terus yang nomor 2 itu nyaman, masih salah satu juga. Tapi yang tadi kan yang pertama itu salah satunya dipaksakan. Ini yang kedua ini bohong ya. Sebenarnya nggak ada bedanya sama yang pertama. Nggak ada bedanya sama yang pertama ya. Ya bedanya dikit lah, Yang kedua ini nyaman, yang salah satunya itu tulus, tapi salah satunya ini bohong atas kenyamanannya. Biasanya itu ini itu muncul kalau nggak enak ya, maksudnya ketika perasaan nggak enak gini, ketika udah berteman udah lama cowok sama cewek ini, suatu saat si cowok ini mulai mencari pencocokan diri gitu, kayak misalkan mulai apa namanya,
nanya-nanya ke arah yang hubungan teman hidup gitu. Si cowok ini nanya kayak tipe cowok dan lain-lain ke si cewek, dia nggak sukanya di gimanain, dia sukanya apa, udah mulai nanya ke sana-sana. Ini si cewek ini sebenarnya apa ya, nggak nyaman gitu dengan kayak gitu, tapi karena udah berteman sangat lama sama si cowok, jadi dia berbohong gitu, berbohong, pura-pura interest mungkin ya, pura-pura tertarik sama setiap apa yang diperjuangin si cowok ini. Ya kayak gitu. Ada bedanya gak sih? Ada lah, mungkin lah. Kayak gitu. Sering juga sih kejadian kayak gini. Jadi biasanya tuh memang di salah satunya itu ada yang gak enak, atau memang salah satunya itu ada yang punya tujuan pribadi tertentu. Ketika udah dapat nanti apa gitu, atau bisa jadi untuk batu loncatan gitu juga ada tuh. Itu masa-masa kejam. Jadi si cowok ngejadiin si cewek karena teman-teman cewek ini cantik semua misalkan. Tujuan dia untuk batu loncatan ke sana, ke circle itu juga ada tuh yang kayak gitu. Jadi dia berbohong, nyamannya itu bohong gitu. Sama gak sih sama dipaksakan? Enggak lah, beda. Anggap aja beda. Biar ini gue bener tulisan gue. Yang ketiga, nah ini yang ketiga itu nyaman, yang kedua-duanya itu tulus ya. Jadi si cewek ini apa adanya, si cowok juga apa adanya. Mereka juga ngejalanin hal yang sama-sama, yang ngebuat mereka sama-sama bahagia lah. Terus muncullah nyaman di situ. Ini gue belum ngomongin perasaan ya, hanya nyaman dari kebiasaan aja. Misalkan nyaman sama dia yang sering telepon, nyaman sama yang dia perhatiannya nggak lebay, nyaman sama yang gitu-gitulah. Maksudnya ini belum konteksnya belum muncul perasaan ya. Karena setelah ini tuh baru, menurut gue, setelah ini tuh baru muncul perasaan. Yang penting itu nyaman dulu, karena ini tuh awal kayak tunasnya gitu, ngerti gak sih? Ya itulah pokoknya. Kayak tunas dari sebuah hubungan. Itu nyaman dulu didapat. Nah kalau yang ketiga ini, yang kedua-duanya tulus, itu mungkin lu sering melihat lah yang kayak gini di hubungan pertemanan lu. Gue nggak tahu ya aslinya atau mereka cuma klise doang kayak gitu. Yang kedua-duanya ya kayak cocok banget gitu. Lu kayaknya cocok deh, lu kayaknya, padahal masih temenan gitu konteksnya. Udah cocok nih lu sama dia, tapi lu tuh belum jadian. Itu yang kadang suka diheranin di tongkrongan itu. Nah saran gue buat lu yang kayak gitu, lu jangan tergoyahkan. Lu tetap butuh timing yang tepat untuk nyatainnya ya. Lu jangan terpengaruh sama tongkrongan lu. Udah tembak aja lu pasti terima. Jangan gegabah cuy. Kadang tuh satu langkah salah itu ya bisa ngancurin semua perjuangan lu selama ini. Jadi jangan gegabah. Itu. Ini kenyamanan yang sangat diidamkan ya kalau menurut gue. Susah sih dapat yang sama-sama kayak gini. Itu susah gitu. Dan kadang ini tuh agak bingung juga. Ini nyaman ini soalnya ada dua pilihan nanti ke depannya, dan dua-duanya ini sangat kontras gitu. Yang satu itu memang nyamannya, nanti muncul perasaan, ada perasaan di situ yang bisa jadi teman hidup di situ. Ada yang kedua ini yang ya udah nyaman doang, nggak ada apa-apa lagi di situ, ya nyaman aja gitu. Lu cuma nyaman dengan sikap lu aja, tapi perasaan tuh nggak muncul kadang-kadang. Ini ada dua tipe yang kayak gini, emang suka kadang jadi jebakan gitu. Nah, terus itu 3 jenis nyaman. Menurut gue ya, yang pertama itu salah satu nyaman, salah satunya itu memaksakan nyamannya. Yang kedua itu salah satunya nyaman, yang satunya itu bohong. Yang ketiga itu dua-duanya nyaman.
kayak gitu. Terus gimana sih nyaman yang seharusnya, atau kenyamanan yang kalau hubungan lu untuk teman hidup tuh seharusnya tuh kayak gimana? Kalau menurut gua ya nggak apa adanya, yang jangan lu poles-poles lagi lah. Jadi ketika lu nggak nyaman sama sesuatu ya tunjukin aja, jangan dipoles-poles seakan-akan lu menyukai itu gitu. Gue termasuk orang yang kayak gitu sih, dan gue menyalahkan tingkah gue yang kayak gitu. Menurut gue itu salah. Lu harus jadi lu apa adanya, karena ini nanti tuh akan berbanding lurus dengan keawetan hubungan lu ke depannya. Kalau lu klise doang, apa ya, nggak akan lama kayaknya hubungannya sih. Kayak gitu. Nyaman yang seharusnya tuh kayak gitu. Dan nyaman yang seharusnya pun nyaman yang diberbarengi dengan perasaan. Itu juga kalau tujuannya teman hidup, itu tuh yang seharusnya kayak gitu, nyaman, habis itu perasaannya ada. Tapi tuh ada kejadian udah mau jadi teman hidup ya niatnya, tapi nyaman, perasaannya nggak ada. Itu ada loh kejadian kayak gitu. Banyak. Nggak ada, bukan apa ya, gue pernah ngalamin mungkin. Udah lah, jangan diceritakan di sini kisahnya. Nah, terus impactnya kenyamanan ini untuk keseluruhan proses dari hubungan teman hidup itu apa sih impactnya? Nah, impactnya menurut gue sangat besar ya, karena lu kalau nggak menemukan ini dulu, susah lu ke depannya. Susah menurut gue. Minimal nyaman dalam segi komunikasi itulah, minimal lu harus temukan itu dulu. Soalnya kalau nggak gitu ya susah kedepannya, nanti hubungan lu hambar aja, kosong gitu. Apa lu menjalani apa kalau hanya sesuatu yang kosong gitu, buang-buang waktu. Mending nggak usah. Kayak gitu sih. Selanjutnya kisah sahabat. Gue ada 2 kisah nih. Yang pertama yang untuk cowok ya. Bukan untuk cowok, maksudnya kisahnya tokohnya ini cowok. Gue punya teman kuliah, masih berteman sampai sekarang. Kami cukup dekat, dan dia salah satu teman gue yang ngasih gue pelajaran bahwa lu harus menghargai pendapat orang. Nah, dia tuh, maksud gue, dia mengajarkan gue untuk setuju untuk tidak setuju. Karena sebelumnya gue sewaktu masih zaman sekolah dulu, gue tuh orangnya kalau udah punya pondasi, udah ini aja. Gue gak terima pemikiran lain. Nah, dia ini ngebuka pikiran gue bahwa ada lo pemikiran lain ini. Oke, lu gak setuju dengan pemikiran itu, tapi setidaknya coba lu dengerin. Nah, dia mengajarkan gue itu. Baik ya orangnya, baik memang. Tapi yang mau gue ungkap di sini adalah dia itu menurut gue punya kelebihan untuk ngedeketin seseorang. Dia ini cowok. Di kelebihannya itu kayak apa ya? Kayak mudah gitu untuk kenal, mudah untuk ngebuat orang lain itu nyaman. Tapi di sini dia jeleknya. Dia tuh suka melakukan hal yang ngebuat cewek nyaman. Habis itu ketika udah nyaman, dia pergi. Si cowok ini, kawan gue ini, dia pergi. Karena menurut dia udahlah segitu aja. Jadi cuma ngebaperin, hit and run gitu, udah baper pergi. Kalau misalkan baper, kalau dia ngajak nikah ya gue pergi lah, Will, gitu orangnya. Bahkan nggak cuma ngajak nikah ya, kalau misalnya ngajak ke yang lebih, itu dia suka ngomong gitu ke ceweknya dan dia pergi.
tidak saya benarkanlah kelakuan seperti itu. Wahai teman saya yang merasa sifat Anda seperti itu, cobalah umur untuk diperbaiki gitu. Tapi selalu seru kalau cerita sama dia. Kisah-kisah dia itu banyak dan unik-unik. Dan dia orang yang sangat open-minded juga. Tapi tetap lu harus ngubah sikap itu bro. Kasian lah ceweknya. Masa lu deketin, nanti udah nyaman terus lu pergi. Kan kasian. Perasaan itu bukan mainan bro. Gak bisa lah, kasian dikali gituin. Jadi ya tolong berhentilah. Gue yakin habis gue upload ini dia langsung DM gue. Enggak sih, kita nggak lewat DM, dia langsung WA gue. Itu sih, ini keresahan gue coy. Lu harus, gue pernah ngomong ini juga kok. Kalau lu langsung kan gue pernah ngomongin juga. Dan ya cobalah dirubah. Kisah yang kedua adalah kisah dari kawan wanita gue juga. Dia ini, gue pakai inisial lagi nggak ya? Udahlah nggak usah pakai inisial aja. Bunga, kita sebutnya dia Bunga. Si Bunga ini sering banget dapat kenyamanan-kenyamanan yang dipaksakan oleh cowok-cowok gitu. Cowok-cowok, ya dia oke lah dari fisik dan apa ya, dan dia tuh udah tahu polanya nih ya. Buat cowok-cowok nih yang make pola ini, gue ingetin buat lu stop pakai pola kayak gini. Cewek itu kalau niatnya temenan, lu itu jangan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang apa, yang terlarang. Contohnya salah satunya adalah ketika lu baru kenal, gue mau tahu dong tipe cowok yang idaman lo kayak gimana ya? Menurut gua itu pertanyaan terlarang kalau lu baru kenal sama cewek. Karena kebanyakan cewek udah bisa nyimpulin maksud lu apa ke depannya dengan pertanyaan lu yang kayak gitu doang. Udahlah, buat cowok-cowok yang masih menggunakan kalimat itu, stop lah mulai sekarang. Dan tahan dulu kalau emang lu suka dari segi fisik nih, kebanyakan sukanya. Tahan dulu, jangan langsung nanya kayak gitu. Temen gue tuh suka tuh cerita ke gue dan dia bilang kalau misalkan kalau ada cowok yang udah ngechat awalnya baik-baik aja nih, kalau misalkan chatnya udah mulai nanya, boleh tanya dong tipe cowok idaman lu kayak gimana ya, itu temen gue pasti cuma ngerit doang dan gak akan dia bales. Dia nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kalau berteman udah biarin mengalir aja. Itu pertanyaan kayak gitu bisa lu tanyain nanti kalau lu udah deket sama si cewek ini. Kalau lu baru kenal, aduh itu kesalahan awal bro, fatal. Cewek bakal pergi. Dan gue juga saran juga buat lu, kalau udah cewek ini cuma ngirit doang dan nggak ngebalas lagi, ya lu tahu dong kalau dia keganggu sama pertanyaan itu. Jangan lu ulangi lagi. Ini gue ada pernah ditunjukin WA-nya ya sama kawan gue ini. Cowok ini tuh gak menyerah untuk tahu tipe pria idaman si cewek ini tuh apa. Biasanya temen gue gak bales. Tapi ketika udah mulai lupa, ini si cowok nge-call back lagi pertanyaan itu. Tipe cowok lu kayak gimana? Apa sih maksud gue? Fungsinya di awal tuh nggak banyak pertanyaan itu. Apa? Lu mau jawaban apa? Gitu. Nih, gue sebagai cowok, pola itu pola jadul bro. Di zaman SMA mungkin lu oke lah. Lu tanya tipe cowok lu kayak gimana? Jijik tau gak sih? Itu zaman SMA, kisah-kisah kayak gitu Nana. Terus juga kalau dijawab ya, paling tujuan lu apa? Tujuan si cowok ini ya berusaha mencocokkan
Kalau seolah-olah dia itu sangat idaman si cewek itu sekali. Ada tipe cowok yang gitu, yang tipe cowok yang kedua itu berusaha mencari pemakluman keadaan dia. Kayak misalkan eh gue suka tipe cowok yang iya benar, gue suka tipe cowok yang bekerja keras gitu. Nih, si cowok ini misalkan nih ada dua nih jawaban, tipe jawaban cowok nih menurut gue ini, karena gue juga pernah ngalami masa ini dulu. Yang pertama, dia bakal agree sama itu, bakal setuju, iya dong cowok emang harus kayak gitu, gue juga gitu kok, gini-gini. Jadi dia mengakui itu. Yang kedua tipe yang aduh kayaknya jauh banget deh sama gue nggak kayak gitu orangnya. Nah ada juga tipe cowok kayak gitu, ini tujuannya cuma satu, lu tuh apa ya, itu kuno bro, udah gantilah strategi. Kalau lu masih pakai strategi itu, lu gantilah. Udah nggak bekerja sekarang. Kayak gitu. Itu pola yang udah ketara. Jadi ya move on lah dari yang kayak gitu. Itu aja sih untuk episode gue kali ini. Dan episode selanjutnya gue ngebahas soal mulai munculnya perasaan. Jadi tahap setelah ini tuh mulai muncul perasaan. Oh iya, kedepannya gue bakal, untuk yang gue upload setiap weekend itu bakal ada diskusi sama teman gue yang gue handpick gitu. Gue pilih menurut kisah yang paling relate. Jadi gue bakal ada diskusi di situ. Dan hari Rabunya gue tetap upload gue solo ngomong kayak gini. Itu aja sih. Apalagi ya? Oh ya, intinya adalah buat teman-teman semua, jadilah diri lu sendiri. Jangan memaksakan kenyamanan. Jangan juga bohong soal kenyamanan. Kenyamanan juga jangan dikejar. Pokoknya biarin aja ngalir. Ikutin alurnya, nanti juga dapet kok. Ketika ada nggak nyaman di situ, jangan lu sangkal. Jangan lu sangkal dengan hal-hal yang intinya ngademin otak lu supaya lu bisa tetap deket gitu. Lu akuin aja ketidaknyamanan itu. Nanti biar proses hidup yang ngebentuk lu lagi, yang ngebawa lu ke pasangan atau ke cewek atau cowok yang lebih bisa bikin lu nyaman. Kayak gitu sih, itu saran gue. Itu aja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tetap stay tune di channel gue. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya. Di episode selanjutnya.